Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam. Ria di sini saya Ria Julianti dan teman saya Rosiweri Wiranti akan mempraktikkan eh, praktik keperawatan jiwa 2 yaitu mengenai SP2 yaitu melatih pasien menggunakan obat secara teratur. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama yaitu orientasi. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Rosi yang bertugas pada ruangan ini. Sebelumnya, bagaimana keadaan Mbak saat ini? Alhamdulillah baik, Sus. Baik ya. Mbak, aku mau tanya, apakah rasa depresi yang Mbak rasakan masih muncul? Iya, kadang-kadang kalau misalkan suka teringat, eh, suka kesel dan marah-marah. Suka masih muncul begitu ya, Mbak? Apakah sudah eh, dilatih apa yang sebelumnya diajarkan oleh perawat lainnya? Sudah sus, saya eh, eh, selalu kalau misalnya saya kesel terus marah-marah, saya selalu berdoa kepada Allah. Sudah melakukan jadwal kegiatan sebelumnya ya, berarti. Sudah sus, sudah setiap saya sholat, saya udah tulis juga di jadwalnya. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, apakah pagi hari ini Mbak sudah minum obatnya? Belum sus. Baiklah, kalau misalnya belum, hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obat yang akan Mbak minum ya. Iya, Kita diskusinya selama 15 menit aja ya. Mbak mau? mau. Nah, tujuannya itu agar Mbak mengetahui dari cara menggunakan obat yang akan Mbak konsumsi. Tempatnya di mana? Di Mbak maunya di kamar mana? saya, Apakah di luar atau di di kamar saya aja. kamar aja? Ya udah. Berarti di kamar saja, waktunya 15 menit ya Mbak. Iya, Eh, Langsung ke fase kerja. Mbak, apakah ada perbedaan setelah minum obat secara teratur? Apakah rasa depresinya itu menghilang? iya sus. Tapi kadang-kadang kalau misalnya itu suka inget lagi. Terus saya suka marah-marah lagi. Oh, begitu ya. Jadi minum obat itu Mbak sebelumnya itu sangat penting Mbak supaya depresi yang Mbak rasakan selama ini itu tidak muncul lagi. Jadi Mbak harus rutin, tidak boleh terlewat satu waktu pun. Perawat juga menyiapkan obat Mbak. Obat ini itu ada tiga yang diminum, yaitu 3 kali sehari. Nah, Mbak tidak boleh melewatkannya ya. Sus. Eh, dan ya, jadi ini tuh obatnya gunanya agar pikiran Mbak tenang, kalau depresi itu hilang, Mbak jadi tetap minum obatnya, tidak boleh berhenti ya Mbak ya minum obatnya. Iya Nanti sus. eh, konsultasi dengan dok- nanti dengan konsultasi dengan dokternya itu Mbak itu kalau putus obat, Mbak akan kambuh dan sulit kembalinya lagi, sulit diperbaikinya lagi keadaan Mbak. Jadi Mbak itu kalau bisa obatnya harus dihabiskan ya Mbak. Iya sus. Mbak harus teliti dalam menggunakan obat ini juga. Apakah Mbak tahu? Iya sus. Nah,
Mbak juga harus pastikan obatnya itu benar. Artinya, Mbak harus teliti saat menggunakan obat-obat ini. Jangan sampai keliru dengan obat milik orang lain. Nah, sebelumnya itu contohnya kayak sebelumnya nanti Mbak lihat apakah itu benar obatnya benar punya Mbak, ada nama Mbaknya atau tidak ya Mbak. Iya, Sus. Lalu diminumnya itu, minum obatnya itu 3 kali sehari itu setelah makan dan tepat jamnya ya Mbak. Yang pertama itu harus minum jam 6 pagi, kedua jam 2 siang, dan yang ketiga itu jam 10 malam. Iya, Sus. Saya sudah mengerti. Nah, lalu Mbak kalau sudah mengerti, Mbak juga harus memperbanyak air minumnya ya Mbak. Misalnya sehari itu bisa mencapai 10 gelas, misalnya gitu. Kalau lebih dari 10 gelas tidak apa-apa ya Mbak. Kalau bisa Iya, diperbanyak air minumnya. ya, iya, Sus. Saya kalau minum suka teratur karena kadang juga saya kalau misalkan kesal terus menerus, saya juga suka eh, sering minum. Iya, lebih baik diperbanyak minumnya daripada kurang ya Mbak ya. Iya, Sus. Nah, lalu masuk ke tahap terminasi. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang mengenai obat? Saya lebih tenang, Sus, karena saya pengen cepat sembuh. Iya, kalau begitu sudah berapa cara yang kita lakukan untuk mencegah depresi? Ada dua. Kalau boleh boleh sebutkan apa aja? Yang pertama itu kita bisa sholat dan berdoa. Terus yang kedua itu mengonsumsi obat. Nah, betul ya Mbak, sudah ada 2 pengobatan yang kita lakukan. Mari kita masukkan jadwal minum obat pada jadwal kegiatan Mbak ya di bukunya. Jangan lupa pada waktunya juga ya. Iya, Sus. Kalau begitu, besok kita ketemu lagi dengan cara yang ketiga, yaitu tarik nafas dalam. Tujuannya agar Mbak bisa merasa lebih tenang dan lebih santai aja ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya, Sus, bersedia. Baiklah, besok kita lakukan pada jam 10 saja ya Mbak. Bagaimana? Iya, Sus. Baiklah, untuk tempatnya, eh, Mbak ingin di mana? Di kamar saya aja. Oh, baiklah, besok berarti di kamar Mbak aja ya. Sekarang saya sudah selesai. Kalau Mbak membutuhkan sesuatu, Mbak bisa pencet tombol yang di sebelah Mbak ya. Iya, Sus. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Iya, Sus. Waalaikumsalam.